Alhamdulillah kita selesai menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu Yellow Water. Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti yang akan dipimpin oleh saudari kita Alizatul Karimah serta narasumber yaitu Al Ustadz Muhammad Bisril Karim SISPD. Kepadanya kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Salaf Al-Ihsan Dr. Andes Kiai Haji Ahmad Hifzillah, yang terhormat narasumber kita yang telah hadir yaitu Al Ustadz Bisril Karim, dan yang terhormat guru kita yaitu Al Ustadz Muhammad Asyaukani, dan tak lupa teman-teman santriwan dan santriwati yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul untuk mengikuti kegiatan seminar hari ini. Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana sangat kita harapkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan ini saya Khadijatul Karimah akan memandu jalannya acara sebagai moderator. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada para panitia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi moderator. Baik teman-teman, pada seminar kali ini jilid ke-18 kita akan membahas yaitu mengenai krisis moralitas dan solusi agama terhadap maraknya kasus pelecehan seksual di Indonesia, yang tentu ini sangat relevan dan penting untuk kita bahas ya teman-teman ya, apalagi khususnya bagi kita di kalangan pondok pesantren. Seperti yang kita ketahui banyak sekali kasus-kasus pelecehan di berbagai kalangan dan salah satunya juga di pondok pesantren ini. Nah, maka dari itu dengan adanya seminar ini diharapkan dapat membantu kita untuk memahami lebih dalam lagi dan mencari solusi yang efektif dalam terciptanya lingkungan pondok pesantren yang aman dan nyaman bagi kita semua. Nah, dalam seminar ini kita telah menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Al Ustadz Bisril Karim SPD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya Ustadz ya. Amin. Nah, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk membacakan CV beliau. Mohon izin ya Ustadz ya, saya bacakan. Silakan. Beliau, nama lengkap beliau Al Ustadz Bisril Karim SHSPD. Beliau lahir di Jakarta tanggal 8 April tahun 1992. Beliau tinggal di alamat Jalan Tipar Cakung Gang Salon, Jakarta Utara. Dan beliau juga merupakan lulusan sarjana S1 di Tribakti Lirboyo, jurusan sarjana syariah, dan S1 di Universitas Terbuka, jurusan sarjana pendidikan dasar. Dan beliau juga menjadi guru di bidang studi. Nah, itu merupakan CV dari beliau. Semoga apa yang nanti beliau sampaikan bisa membuka wawasan bagi kita dan memberikan ilmu yang bermanfaat. Adapun susunan acara pada seminar ini adalah sebagai berikut, yaitu pertama sesi
pemaparan materi oleh narasumber kita yaitu Al-Ustadz Bisril Karim, SHSPD. Kedua, sesi tanya jawab di mana para peserta dapat mengajukan pertanyaan kepada narasumber, dan yang ketiga penutup. Pemaparan baik, kita langsung saja memasuki sesi pertama yaitu pemaparan materi. Kami persilahkan kepada Ustadz Bisril Karim untuk menyampaikan materi kepada kita semua. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Ustadz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan berbagai karunia kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di pondok pesantren yang tercinta ini dalam rangka seminar KM1 jilid ke-18. Ini Masya Allah udah ke-18, tentunya udah bukan lagi pembahasan pokok-pokok dasar dalam KM1. Kita semakin semakin jauh pembahasan kita yang tentunya melihat dengan problematika yang ada pada zaman sekarang ini. Sholawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua sebagai umatnya diakui dan mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratul Mukarram wal Mukhtaram yang sama-sama kita muliakan, beliau pengasuh Pondok Pesantren Salam Al Ihsan, beliau Kiai Haji Dr. Andri Ahmad Hibzillah. Mudah-mudahan kita selalu teriring kita mendoakan beliau mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur sehingga bisa mendidik kita sebagai santrinya menjadi jalan yang benar. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ustaz Muhammad Asy-Syaukani dan kami hormati moderator kita ya yang ada di samping saya ini. Terus juga kepada teman-teman semuanya, santriwan dan santriwati yang alhamdulillah berkenan hadir ya pada hari Minggu ini yang luar biasa cuacanya cerah. Langsung saja, beberapa minggu yang lalu saya diinformasikan, dikasih info bahwa akan ada seminar selanjutnya yaitu jilid ke-18 ini membahas tentang krisis moralitas dan solusi agama terhadap maraknya kasus pelecehan seksual. Kita lihat memang belakangan ini adalah bagian dari masalah keluarga, masalah-masalah yang memang dihadapi pada zaman sekarang ini. Ya, sebelum setahun 2 tahun sebelumnya ini seringkali kita melihat media sosial ataupun berita-berita itu pembahasannya tentang ini, ya, yaitu tentang pelecehan seksual. Bahkan ya naudzubillah hanya ada beberapa oknum yang seperti pondok pesantren itu yang sering kita juga lihat, ya masih ada juga pondok pesantren yang memang mohon maaf gitu senior ataupun pengasuhnya juga melakukan kasus pelecehan seksual seperti ini, sehingga dampaknya ini luar biasa, ya. Dampaknya luar biasa kepada peminat-peminat pondok pesantren yang apalagi naudzubillah ya, mudah-mudahan bukan dari latar belakang organisasi ini gitu kan, organisasi kita, mudah-mudahan. Karena saya melihat belakangan ini ketika diskusi dengan teman-teman guru itu tidak lain yang ditanyakan seperti itu, dan saya pun juga tidak secara mendalam menelusuri apakah memang itu pondok pesantren yang memang latar belakangnya
NU atau bukan, ya. Ini yang dikhawatirkan. Nah, seharusnya, tapi kalau kita lihat secara organisasi, mudah-mudahan bukan. Karena apa? Karena pastinya organisasi Nahdlatul Ulama itu kan memang sangat besar. Kalau misalkan memang ada sesuatu yang menyimpang, itu biasanya sudah dipanggil di kepengurusan besar Nahdlatul Ulama. Nah, alhamdulillah sepertinya sih tidak ada. Mudah-mudahan sih bukan dari kalangan NU. Ya. Nah, kita kembali lagi tentang krisis moralitas, ya. Ini banyak sekali, ya, yang kita lihat belakangan ini. Tentunya setelah transisi dari masa COVID itu, ya, kalau saya lihat itu transisi dari masa COVID, di mana COVID itu dari tahun 2019 kalau nggak salah, ya, dari tahun 2019 dan berakhir kalau nggak salah di 2021 ya, 2021an, 3 tahun ke 4 tahun, setahu saya itu. Nah, di situ memang khususnya dari anak-anak di bawah umur SD, SMP, ya, yang memang di dalam pembelajarannya itu online, ya kan, dan tidak lepas dari yang namanya gadget, tidak lepas dari yang namanya handphone. Nah, tentunya di sini kita pun juga melihat kalau memang nanti akan kembali kepada solusinya, ya. Solusinya nanti kita akan melihat solusinya bagaimana, ya. Dan kita juga nggak menyalahkan handphone, ya. Kita juga nggak menyalahkan handphone. Kalau kita main handphone kalau memang untuk kebutuhan juga tidak masalah, ya kan. Nah, itu bagaimana nanti kita hadapi hal tersebut? Nah, yang pertama kita harus tahu dulu di sini moralitas itu apa sih? Etika itu apa? Ya. Nah, di sini ada berbagai macam pendapat, pandangan ahli di dalam pendidikan moralitas ini, ya, khususnya ini siapa? Menurut Dian Ibung, ya. Ya, moral itu maksudnya adalah suatu keyakinan yang mendasari tindakan atas pemikiran yang sesuai dengan kesepakatan sosial. Nah, ini pun juga sudah diajarkan di dalam Islam, ya kan? Bagaimana kita orang Muslim, ya, sudah diajarkan dengan berbagai macam-macam kitab, tentunya tentang akhlakul karimah. Moral itu tidak jauh dari akhlakul karimah. Bagaimana dia dididik dengan benar? Ya, ini kan secara umumnya. Kalau misalkan secara Islamnya itu kita sudah dididik dengan Al-Quran, dididik dengan hadis. Apalagi di dalam Al-Quran juga kita sudah diberikan kisahnya Luqman, ya kan? Di dalam Quran surat Luqman itu dijelaskan di situ bagaimana kamu ketika menjadi anak, ya, ketika kamu sudah dilahirkan, kamu digendong sama ibu kamu, ya, kamu disusui selama 2 tahun, dan setelah itu kamu diberikan pengetahuan tentang diberikan pengetahuan tentang ketuhanan, bahwa kamu nanti suatu saat, ya, untuk di usia seperti ini kamu akan dibimbing oleh orang tua kamu, ya, diberikan pengetahuan bahwa Allah lah yang menciptakan engkau, ya, dididik dengan cara bagaimana kamu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan. Ini adalah patokan awal, ya, ini adalah patokan awal terlebih dahulu. Kita dididik oleh orang tua kita, ya, bagaimana menghadapi kehidupan nanti setelah kalian sudah balik, ya. Tidak sembarangan, ya, antara perempuan dan laki-laki pun mempunyai batasan-batasan, ya. Makanya di dalam hukum fikih pun dibagi, ya kan, ciri-ciri balik pun untuk laki-laki dan perempuan berbeda. Nah, setelah misalkan sudah balik di usia misalkan untuk untuk perempuan 15 tahun misalkan, ya, maksimal 15 tahun dia disuruh sholat udah pasti kewajiban, ya. Tapi secara sosialnya apa yang harus dia hadapi? Apakah ketemu orang nggak pakai kerudung, ya kan? Walaupun hanya saudara sepupu, ya. Saudara sepupu itu masih kategorinya ajnabiyah, orang lain. Bagaimana kita melakukan hal itu? Itu diajarkan semua di dalam fikih. Nah,
Terus intinya moral ini adalah bagaimana kamu bisa melakukan tindakan dan pemikiran itu sesuai dengan kesepakatan sosial. Maksudnya kesepakatan sosial itu kita melihat melakukan hal baik dan buruknya bagaimana. Kita bisa mengetahui perbuatan baik dan perbuatan buruk di dalam kehidupan sosial. Itu namanya moral. Nah, ini akan ada sangkut pautnya nanti di dalam kejadian-kejadian yang sering kita melihat pelecehan seksual itu karena apa sih? Terjadi karena apa? Nah, yang kedua di sini jadi intinya apa? Moral itu lebih dipengaruhi oleh nilai-nilai individu, nilai-nilai kepribadian atau kelompok tertentu. Maksudnya apa kelompok tertentu? Moral itu bisa terjadi, bisa dibangun karena lingkungan. Nah, makanya lingkungan ini harus benar. Jadi apa? Moral bisa dipengaruhi dari individunya sendiri atau bisa dipengaruhi oleh sekelompoknya. Sekelompoknya itu apa? Lingkungan kalian. Sebagus lingkungan kalian, maka insya Allah akan bagus juga kepribadian kalian. Sebagus juga individu kalian, bagaimana ketika kalian sendiri, maka akan bagus juga akhlak kamu ketika kamu dibangun oleh diri sendiri. Nanti apa hasilnya? Kepercayaan diri akan mendapat. Ya, jadi apa? Yang kedua apa ini? Jadi apa tadi yang sebelumnya itu? Nah ya. Jadi apa? Jadi moral itu bisa dipengaruhi oleh diri sendiri dan orang lain. Nah, orang lainnya di sini siapa? Orang lainnya ini adalah lingkungan yang ada di sekitar kita. Ya. Makanya kan ada istilahnya apa? Kalau dia berteman dengan tukang minyak wangi, dia akan mendapatkan baunya, dia akan mendapatkan wanginya. Maksudnya apa? Kalau dia bermain dengan seorang pencuri, dia akan dilihat, dipandang sama orang lain, dia temannya pencuri. Ya. Itulah pentingnya kita pertemanan, lingkungan yang ada di sekitar kita. Makanya kalau misalkan di dalam ta'aruf, ya, di dalam ta'aruf misalkan antara laki-laki dan perempuan, itu pasti yang akan ditanyakan apa? Yang akan ditanyakan bukan dia, tapi temannya. Ya, seorang laki-laki yang akan yang akan menikahi seorang perempuan, yang ditanya sama orang tuanya bukan si laki-laki itu. Siapa? Temannya. Itu dia gimana? Ya. Bagus nggak ininya? Oh, bagus dia. Gini. Ya karena temannya. Coba kalau temannya kebetulan yang ditanya itu adalah orang yang berperilaku yang buruk, pasti yang terdengar dari temannya itu apa? Keburukan. Jadi pentingnya pertemanan di dalam lingkungan kalian, ya, maupun di dalam di dalam pertemanan dalam pendidikan, kuliah ataupun sekolah, ataupun pertemanan dalam mainan. Kalian main, ya pertemanannya harus benar. Jangan ada yang apa? Jangan ada yang hal-hal yang negatif. Selanjutnya. Nah, ini krisis moral. Ya, krisis moral itu apa? Kita kembalikan tadi pengertian moral tadi. Yang namanya moral itu adalah sesuatu atas dasar pemikiran, ya, yang yang diketahui itu, dilihat itu dari apa? Dari kehidupan sosialnya. Ya, itu namanya moral. Nah, hal tersebut itu udah jarang. Ya, ini menurut dari ahli umumnya dulu. Ya. Nah, krisis moral itu apa? Coba diperhatikan. Kondisi atau keadaan di mana terjadi penurunan atau kekacauan di dalam sebuah nilai-nilai moral dan etika yang berlaku dalam suatu masyarakat atau individu tersendiri. Maksudnya apa? Maksudnya itu adalah melihat keadaan zaman sekarang, ya, di mana orang, khususnya yang anak muda, yang kalian yang di usia-usia remaja, itu banyak sekali moralnya itu turun, atau bahasa Islamnya itu akhlaknya itu rendah.
bagaimana hubungannya dia kepada sesama teman, bagaimana hubungannya dia kepada yang lebih tua, bagaimana hubungannya dia kepada yang lebih muda. Itu yang harus diperhatikan terlebih dahulu. Kalau kita udah mempunyai dasar tersebut, insya Allah semua akhlak-akhlaknya akan terarah. Kita berteman, makanya apa? Yang namanya pertemanan itu tidak memandang dari mana dia asalnya, ya kan? Yang namanya pertemanan tidak memandang rasnya dia apa, budayanya dia apa. Enggak akan ada pandangan seperti itu. Mau dia mainnya sama orang Jawa, mau dia mainnya sama orang Madura, mau dia mainnya sama Betawi, itu enggak ada alasan hal-hal tersebut. Makanya saya itu anti sekali namanya dengan apa? Kalau mohon maaf ya, kalau ada misalkan jangan nama dia orang ini. Kan kalau orang ini kan budayanya begini. Itu saya paling nggak suka tuh. Karena kenapa? Karena itu seakan-akan membatasi seseorang dalam bersosialisasi. Ya. Buktinya waktu saya mau mondok pesantren, tanya Ustaz Sokani. Bukan hanya orang Betawi aja, bukan hanya orang Jakarta aja, ada orang Jawa, ada orang Madura, dan kita pun baik-baik saja. Tandanya apa? Pertemanan yang seperti itu karena dilandasi dengan dengan akhlak yang baik, dengan moralitas yang baik, moralitas yang bagus, yang didasari dengan sosial kehidupan yang baik. Kalau kita berteman dengan seseorang, ternyata di situ mempunyai background yang memang terlihat buruk, itu kita akan ke bawah. Karena apa? Karena kita pertama kali datang ke sana, ya. Tapi kalau misalkan kita masuk ke dalam pondok pesantren, ya, yang pada saat itu pondok pesantren yang di Jawa Timur itu, saya Ustaz Sokani, itu baik-baik aja. Karena kenapa? Karena kita dididik dengan sosial akhlak yang baik. Ya, jadi apa? Krisis moral ini yang terjadi pada saat ini itu didasari karena ketidaktahuan yang pertama. Yang kedua, ya, nanti akan ada sih faktor-faktornya itu penyebabnya apa aja. Ya, nanti akan saya sebutkan nanti sebelumnya. Tapi di sini maksudnya adalah krisis moral itu adalah turunnya akhlakul karimah. Ini harus kalian ketahui. Turunnya akhlakul karimah karena apa? Kekacauan nilai-nilai moral atau akhlakul karimah itu, ya, yang berlaku pada suatu masyarakat, individu maupun secara keseluruhan orang lain. Makanya disinilah kita diajarkan, terutama di pondok pesantren, bagaimana kalian bisa mendapatkan moral-moral yang bagus, akhlakul karimah. Ya, saya masih teringat belum lama, kurang lebih itu 2 bulan yang lalu, kiai saya selalu mengatakan apa? Di zaman sekarang itu sudah wajib hukumnya memondokkan anak. Ya, di zaman sekarang itu sudah wajib hukumnya memondokkan anak. Maksudnya apa? Karena melihat kehidupan sosial yang ada di luar itu sudah benar-benar sudah melampaui batas moral, ya, yang memang pada dasarnya. Jadi benar-benar kita melihat keadaan sekarang itu berbeda sekali dengan zaman-zaman dahulu, ya. Tahun-tahun sebelumnya, tahun-tahun 90 berbeda dengan 2000 berbeda lagi dengan 2020 sekarang ini, di mana benar-benar hal kenegatifan itu, suatu yang negatif itu seakan-akan dilegalkan begitu saja. Nah, ini akan ada hubungannya dengan pemerintah, ya. Nanti akan ada hubungannya dengan pemerintah. Makanya faktor-faktor yang mempengaruhi moralitas itu apa saja? Orang tua, ya. Ini dengerin. Faktor-faktor yang mempengaruhi moralitas orang tua, ya kan? Lingkungan masyarakat itu sangat mempengaruhi. Apalagi antara orang tua sama lingkungan ini benar-benar seimbang, ya. Dan kehidupan diri sendiri, ya, kehidupan diri sendiri. Maksudnya kehidupan diri sendiri ada faktornya lagi.
Dari apa? Dari faktor gadget. Ini yang bahaya. Dua hari yang lalu saya hari Jumat baru saja mengikuti seminar sosialisasi untuk anak-anak SMA, untuk anak-anak SMK, maaf, untuk anak-anak SMK, ya, itu tentang maraknya judi online di sekolah SMK Pembangunan di Romangun. Saya mengikuti sosialisasi itu melihat ternyata apa? Ternyata judi online itu udah banyak banget yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur. Jadi PR-nya banyak banget ini. Turunnya moralitas ini bukan hanya apa? Bukan hanya pelecehan seksual aja. Adanya lagi apa? Judi online. Ya. Ini bahaya. Ini bagaimana kita bisa anak muda khususnya menjaga marwah ataupun menjaga moralitas kita sebagai diri yang memang orang muslim yang berakhlakul karimah. Bagaimana kita bisa memegang hal tersebut? Oke, sekarang lihat di sini krisis moralnya apa aja sih contohnya? Coba diperhatiin deh. Tuh yang pertama apa? Tawuran. Ya. Ini tawuran alhamdulillah sih saya lihat juga untuk wilayah-wilayah sini masih aman terjaga, khususnya yang Cakung aja ya. Tapi kalau udah masuk ke mohon maaf agak sonoan dikit, agak kesanahan lagi, itu masih banyak ya. Saya punya teman masih di daerah sana itu, beliau mengatakan apa? Daerah sini enak ya katanya, kalau malam itu aman sekali ya. Pulang jam 1, jam 2 pun juga nggak ada tuh yang namanya tawuran katanya. Berarti apa? Lingkungan juga mempengaruhi. Ya. Kalau saya sebut, pokoknya di daerah yang dekat-dekat laut, dekat-dekat laut, itu saya punya teman di sana. Itu kalau di jam 10 itu udah pada masuk rumah. Paling lama itu jam 12. Karena kenapa? Lebih dari jam itu udah pada bawa apa? Udah pada bawa senjata. Ya, kita misalnya tawuran, vandalisme, gak mau belajar, ya, kemalasan, serta aksi-aksi lain sering ditemukan di berbagai media sosial seperti seks bebas, kehamilan di luar nikah, aborsi, perjudian, alkohol, dan penggunaan narkoba, pelecehan, pemerkosaan, pedofil, mencari, bullying, pembunuhan, dan lain-lain. Ini PR-nya banyak banget tuh. Nah, kita bisa nggak menghadapi hal tersebut? Kita bisa nggak menghadapi semua itu? Ya, lagi-lagi apa? Kembalikan kepada diri sendiri. Kembalikan kepada diri kalian masing-masing. Bisakah kalian yang tidak terpengaruhi dengan hal-hal tersebut? Nah, nanti solusinya bagaimana? Nanti akan ada. Ya, tentunya tadi yang sudah saya sampaikan di dalam Quran surat Luqman itu, ya. Yang bacaannya apa? Bahwa sayyidal insan nabi walidayhi hamalat ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li walidayka ilayyal masir. Quran surat Luqman. Bagaimana ketika memberikan nasihat kepada anaknya. Di situ kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Nah ini, ya, mohon diperhatikan. Sedikit aja kalian melakukan hal yang tercela kepada orang tua kalian, itu dampaknya sangat luar biasa. Karena kenapa? Ketika sampai ada orang tua yang masa bodoh terhadap anaknya, itu dampaknya luar biasa. Saya melihat ini langsung, ya, yang melihat kejadian hal tersebut di daerah Jakarta, tapi nggak di Jakarta sini, ada di daerah Jakarta yang arah-arah Tangerang itu. Saya melihat seorang anak begitu kasar kepada orang tua, dan orang tua begitu ikhlasnya merelakan anaknya berbuat tidak senonoh. Itu karena faktor apa? Karena faktor si anak ini tidak berbakti kepada orang tua.
Itu sangat penting. Faktor orang tua itu, bagaimana orang tua mendidik anaknya dengan benar, nanti akan ada dampaknya yang lebih bagus. Dan begitu pula sebaliknya, ketika si anak ini ya tidak dididik dengan benar, maka dampaknya juga akan bahaya. Ya. Itu udah pasti. Walaupun hal-hal kecil. Ya. Nah, terus apa lagi? Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada akulah kembali. Maksudnya apa? Maksudnya adalah betapa pentingnya kalian menghormati kedua orang tua kalian. Ya. Kita memang dalam keadaan masih melihat enak, ya. Melihat enak apa? Lingkungannya masih bisa terjangkau. Ya, apa ini? Oh iya. Ya. Kehidupan kita, lingkungannya kita masih terjangkau. Apalagi alhamdulillah kita berada di lingkungan yang sangat mendukung sekali di dalam akhlakul karimah, dalam mensupport kehidupan kita menjadi lebih baik. Kenapa? Maksudnya apa? Kita melihat lingkungan ya, bukan orang tua. Kalau orang tua kalian pasti dididik dengan baik. Yang kedua lingkungan. Coba lihat. Dari Cakung sampai ujung Semper, jangan jauh-jauh sampai Sukapura, ya, berbagai macam majelis taklim yang kita ketahui, apalagi yang di bawah binaan dari beliau Kiai Haji Ahmad Hifzillah. Dari hari Senin sampai hari Minggu itu ada, ya, di beliaunya aja ada, di luar juga banyak, ya, kita ketahui banyak sekali majelis taklim yang memang mendukung sekali. Itu tujuannya apa? Agar kita itu tidak jauh dari yang namanya akhlakul karimah, hubungan kepada sosial kepada sesama manusia, dan hubungan kita kepada Allah. Karena tidak lepas dari yang namanya hablum minallah dan hablum minannas. Adanya di mana? Hablum minallah dan hablum minannas adanya di mana? Ya, adanya di pengajian. Kita diajarkan bagaimana kita menghadapi kehidupan. Kita diajarkan mengetahui bagaimana tuntunan sholat, bagaimana kita diajarkan zakat, ya kan, puasa, dan kita diajarkan bagaimana hubungan baik dengan sesama manusia. Itu tidak lepas. Nah, itu adanya di mana? Adanya di pengajian khususnya. Jadi sangat masih bagus sekali kita melihat keadaan di lingkungan ini. Nah, tapi kita tidak bisa melihat begitu saja. Kita di luar kita lihat itu luar biasa, ya, jauh dari yang namanya apa? Moralitas, jauh sekali. Ya. Nah, itu karena apa? Itu tadi faktor yang pertama adalah orang tua. Orang tua bagaimana? Orang tua sebaiknya, ya, mendidik anak memang dari usia dini, ya, mendidik anak dari usia dini sampai besar, agar apa? Agar menanamkan dalam dirinya anaknya ini menjadi anak yang memang melihat dengan kebaikan, melihat dengan semua aspek kebaikan, bukan yang dilihat itu adalah keburukan. Ya. Oke, coba lanjut lagi. Itu yang terjadi dari karena krisis moral itu banyak sekali, tawuran segala macam. Nah, faktor-faktor penyebab krisisnya apa aja? Ya, ini tadi yang tadi sudah disampaikan ya. Ada faktor keluarga, ada faktor budaya dan manusia. Budaya itu melihat perkembangan zaman, kalau menurut saya. Sekolah, penyimpangan teknologi, dan keyakinan yang menyimpang. Ini banyak sekali faktor-faktor faktor-faktor yang mempengaruhi turunnya moralitas. Tapi kalau saya kalau boleh menambahkan itu satu juga, nambahnya apa? Faktornya itu adalah makanan yang kalian makan pun juga itu mempengaruhi. Dari mana unsur kehalalannya? Ya. Itu juga mempengaruhi.
kejelekan atau keburukan akhlakul karimah pun juga mempengaruhi dari apa? Dari makan yang dia makan. Ya, mohon maaf. Makanya kalau makanan halal itu kan terdiri dari 3 unsur. Makanan itu terdiri dari 3 unsur. Yang pertama adalah sifat asal. Sifat asal itu bagaimana orang tersebut mendapatkan uangnya. Apakah dari hasil riba? Apakah dari hasil, mohon maaf, judi online? Apakah dari hasil korupsi? Itu sangat mempengaruhi. Karena kenapa? Dari situlah makanan ketika dia makan, ya, sangat mempengaruhi kehidupan dia. Makanya apa? Kalau boleh ditambahkan itu, makanan itu masuk dalam kategori faktor yang menyebabkan turunnya moralitas. Ya, kalau faktor keluarga tadi sudah saya sampaikan bagaimana dia dididik sama keluarga, ya, di rumahnya. Makanya udah nggak umum sekali kalau menurut saya itu ketika misalkan ada seorang perempuan yang ingin, ya, dinikahkan oleh seorang laki-laki, itu pasti sama keluarganya akan ditanya, apakah dia keluarga yang baik-baik, apakah dia keluarga yang memang kehidupannya tidak ada masalah, itu akan ditanya. Nah, terus apa lagi? Budaya dan manusia. Ya, maksudnya budaya dan manusia ini adalah perkembangan zaman, apalagi sekarang, ya. Melihat anak muda itu khususnya di media sosial ataupun segelintiran kalau saya dengar itu bahasa-bahasa yang nggak benar itu udah seakan-akan sesuatu yang diperbolehkan, ya, sesuatu yang apa, bahasa yang kasar itu seakan-akan adalah sesuatu yang diperbolehkan. Ini gara-gara yang seperti ini, maksudnya apa? Kita seakan-akan itu melegalkan perkataan itu, ya. Contohnya kayak apa? Contohnya itu apa? Nyebut nama hewan itu, ya, anjing lah, itu hal yang biasa menurut mereka, ya. Nggak pakai kata anjing, ganti engnya anjir, itu gara-gara itu. Ntar anjirnya diganti lagi, angnya nggak jir, bener nggak? Ayo. Yeah. Itu tuh gara-gara awalnya itu jadi seakan-akan apa? Sesuatu yang diperbolehkan, padahal dari faktor itu. Karena apa? Sesuatu yang nggak diperbolehkan menjadi apa? Suatu kebiasaan yang sekarang ini, ya kan? Kan awalnya dari apa? Coba saya tanya. Kata-kata kasar, anjing, anjingnya ganti anjir, ya, udah kayak iklal jadinya. Ya, nah ini nggak boleh, ya. Maksudnya apa? Coba meminimalisir hal-hal seperti itu, ya, meminimalisir perkataan-perkataan kayak gitu. Itu karena apa? Dampaknya akan terlihat karena dari ucapan. Makanya keburukan seseorang itu dilihat dari 3, ya. Kalau dilihat dari 3 apa? Dilihat dari 3 apa? Ucapan, perilaku, sama makanan, ya. Ucapan, perilaku, makanan. Kenapa? Ucapan, karena dari ucapan banyak sekali keburukan-keburukan yang keluar dari omongan, benar nggak? Ya, dan gara-gara dari ucapan ini itu banyak sekali keburukan-keburukan yang keluar dari ucapan kita, ya. Ngomong yang nggak benar itu dari mana? Dari mulut. Terus yang kedua dari perbuatan, ya. Dia dari perbuatan juga sama. Apa? Dia selalu melakukan hal-hal yang tidak baik. Dampaknya dia juga sama, tidak baik juga. Yang ketiga dari makanan yang tadi saya sampaikan. Karena makanan itu sangat mempengaruhi pengaruh yang tidak benar. Bahkan sampai Rasulullah SAW mengatakan kalau kalian mau makan itu harus baca doa. Emang tujuannya buat apa?
kita diberikan seperti itu, kita tujuannya buat apa? Disuruh doa dulu, terus apa? Masuk ke kamar mandi kita doa dulu, masuk ke masjid kita doa dulu. Tapi lebih diiniin, kenapa kok seperti makan, masuk ke masuk ke kamar mandi, itu kita harus berdoa terlebih dahulu, karena disitulah celah setan itu masuk ke dalam diri kita. Sampai ketika kita lupa makan itu kita nggak baca doa, ya kan? Diajarin masih Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Karena kenapa? Saking begitunya setan gampang banget masuk ke dalam tubuh kita. Kalau setan sudah masuk ke dalam tubuh kita, udah apapun yang dia dapatkan di dalam itu, ya, itu sangat mudah sekali. Apa? Yang tadi sudah disampaikan tadi, kemalasan, ya kan? Tidak belajar. Pokoknya hal-hal yang baik dia tidak menerima. Dia selalu melakukan hal-hal yang buruk. Ya. Ada di dalam kitabnya Imam Ghazali kan, di masa-masa dewasa itu adalah masa di mana anak muda itu lebih condong kepada sesuatu yang buruk. Ketika dia diberikan sesuatu yang baik, dia akan apa? Melawan. Nah itu tadi. Ya. Dan ada juga dalam kitabnya Imam Ghazali dijelaskan apa? Ketika dia diberikan nasihat, dia melawan. Sangat apa? Sangat pahit untuk mendengarkannya. Ya. Nasihat itu sahlatun. Nasihat itu mudah. Ya. Tapi yang pahit apa? Menerimanya. Menerima nasihat tersebut. Karena apa? Ya karena tadi didasari dengan 3 faktor tadi. Ya. Dan tentunya tidak lepas dari yang namanya permasalahan yang ada, yaitu pelecehan seksual ataupun yang lainnya, itu didasari dari orang tua ataupun keluarga. Itu sangat penting. Tapi kalau kita sudah melewati hal-hal yang kayak gini, kita udah melewati hal tersebut, insya Allah ya di dalam diri kita itu apa? Akan bisa ataupun memudahkan kita untuk melawan hawa nafsu yang ini. Nah, enggak sampai di situ aja. Bukan hanya kita faktor ini aja. Nanti akan ada solusinya nanti dulu deh. Yang pertama tadi faktor keluarga udah, budaya dan manusia, yaitu adalah perkembangan zaman. Kita lihat bagaimana kehidupan sekarang itu lebih kita melihat apa? Kalau bahasanya anak muda sekarang apa? Orang yang selalu ikut-ikutan. FOMO ya. Iya, itu bahasa. Ini aja bahasanya itu ada gitu loh. Hal-hal yang selalu mengikuti tren. Ya. Apa-apa diikutin. Tanpa melihat baik buruknya. Ya. Tanpa melihat baik buruknya. Keadaan baik buruknya perilaku tersebut. Makanya sangat disayangkan sekali itu. Dan apalagi sekarang itu kalau melihat buka media sosial dan yang lainnya itu memang benar-benar penurunan moralitas sekali. Bagaimana seorang kiai selalu komennya itu yang nggak benar. Ya karena apa tadi itu? Karena membiasakan atau melegalkan sesuatu yang buruk. Melegalkan sesuatu yang buruk ya seperti itu jadinya. Nah kita sebagai manusia ataupun seorang muslim yang sudah mengetahui hal tersebut, bagaimana caranya? Lebih baik jangan apa? Jangan ikut-ikutan hal tersebut. Jangan buka ke media sosial yang kayak gitu. Yang bisa merusak cara berpikir kita. Karena itu kan sebabnya. Pas kita buka misalkan ada sebuah tayangan yang memang itu adalah sebuah kebiasaan kita lah misalkan. Ternyata ada yang komen dan komennya itu mohon maaf dari kalangan Platwe, ya, Wahabi maksudnya. Nah itu biasanya apa? Komentar-komentarnya itu nggak benar, dengan merusak cara pikir kita, dengan merusak bagaimana kita tidak akan mempercayai hal tersebut. Nah akhirnya apa? Dengan melihat komentar-komentar, iya ya, kok komentarnya jelek-jelek semua ya.
oh iya bener, berarti memang sekarang memang udah nggak bagus nih gini-gini. Itu gara-gara itu. Gara-gara apa? Gara-gara perkembangan zaman, budaya dan manusia. Boleh bergaul, tapi ada batasannya. Dan sehingga kita tidak bisa kita bisa membatasi diri kita dari perbuatan-perbuatan yang seperti ini. Jatuhnya moralitas. Nah, terus apa lagi? Keyakinan yang menyimpang. Nah, ini tadi ya ada hubungannya. Keyakinan yang menyimpang dengan faktor manusia ini ada hubungannya. Bagaimana seorang berpikir hanya memakai akal aja, hanya memakai logika aja, cuman logika tersebut nggak dibenarkan di dalam caranya itu akan menyimpang. Yaitu adalah keyakinan yang menyimpang ini. Ya, yang terjadi seringnya begitu. Terus apa lagi? Sekolah dan wawasan. Nah, sekarang juga sama yang tadi sudah saya sampaikan, yang khususnya yang masih sekolah ya. Ini memang pengaruh lingkungan sekolah ini sangat luar biasa ya. Yang tadi sudah saya sampaikan, terutama di kelas-kelas SMK, SMA ya. Ini gampang sekali terbawa dengan lingkungan yang nggak benar, lingkungan yang buruk ya. Makanya pentingnya kita di pondokan pesantren itu seperti itu, agar kita dikenalkan dengan ilmu-ilmu yang membahas tentang akhlakul karimah. Bagaimana hubungan kalian kepada keluarga, bagaimana hubungan kalian kepada yang lebih tua, hubungan kalian yang lebih muda ya, dan hubungan kalian kepada sesama teman. Itu kan juga sudah diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Bagaimana kalian melihat orang yang lebih tua ya, tentunya pandangan Imam Ghazali, tahu Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir bagaimana? Yaitu ketika kalian bertemu dengan yang lebih tua, anggaplah orang yang lebih tua ini karena dia hidupnya lebih lama, ya, dia ibadahnya lebih banyak dibanding saya. Kalau kita mempunyai pandangan seperti ini kita tidak akan tidak akan menjelek-jelekan yang lebih tua dan tidak menjelek-jelekan yang lebih muda. Terus yang kedua, hormatilah yang lebih muda ya. Hormatilah yang lebih muda itu karena berpandangan kenapa? Karena dia lebih muda, dia tidak banyak maksiat, lebih banyak maksiat saya dibanding dia. Jadi dengan dasar itu kita bisa menghormati orang tersebut. Jadi apa? Jadi di dalam pandangan tersebut kita akan bisa mensejajarkan atau mempunyai akhlakul karimah kepada sesama, mau dia lebih tua, mau dia lebih muda. Nah, terus sekolah juga sama, dan wawasan. Carilah sekolah yang benar-benar yang memang mendidik anaknya itu dalam akhlakul karimah. Makanya sekolah-sekolah sekarang sekolah swasta lebih banyak dicari. Kalau pada zaman saya mau sosokan nih, negeri lebih cari. Dulu itu negeri lebih lebih potensial. Ya. Mau masuk mana? Mau masuk ke SMA ini. Wah, luar biasa, itu SMA favorit. Dulu. Ya, tapi sekarang kebalikannya. Ya. Yang dicari oleh orang-orang itu adalah sekolah swasta. Kenapa? Karena di sekolah swasta benar-benar dididik ya, tapi swastanya swasta yang mana dulu, dilihat dulu ya, benar-benar dididik dengan akhlakul karimah, benar-benar diperhatikan ya. Jadi banyak sekali sekolah-sekolah yang memang sangat mempengaruhi faktor turunnya atau bagusnya moralitas. Dan yang terakhir, penyimpangan teknologi. Nah, penyimpangan teknologi apa? Handphone. Pergunakan handphone kalau memang tidak ada buruknya kita pakai, tapi kalau tidak ada baiknya ya harus kita tinggalkan. Ini yang terjadi dengan handphone. Nah, ini adalah faktor-faktor penyebab krisis moralitas. Tadi yang saya tambahkan itu adalah juga dari faktor makanan ya, dari faktor makanan. Selanjutnya
Nah, ini Ini membahas masih tentang pelecehan seksual ya. Bahasanya menyatakan kekerasan seksual adalah perilaku dan atau upaya yang bersifat seksual, komentar atau godaan seksual yang tidak diinginkan. Ya, lanjut. Ya, maraknya kasus pelecehan seksual di Indonesia. Lihat, kalau ini kita melihat dari data mesnya yang ada, itu 13.000 pada tahun berapa itu? Mana? Oh iya, pada tahun 2023. Dari tahun kemarin ya. Itu pelecehan seksual ya, itu paling tinggi, kekerasan seksual itu paling tinggi. 13.000 ya. Ini karena dasar apa? Itu tadi. Yang paling bahaya itu adalah handphone. Orang tua, lingkungan. Ya. Udah banyak sekali, tapi melihat dari hal tersebut kita jadi flashback tentang ilmu-ilmu yang diberikan tentang tanda-tanda akhir zaman. Benar, di akhir zaman itu seperti itu. Ya, bagaimana sesuatu yang memang dilegalkan, yang tidak diperbolehkan tapi diperbolehkan. Ini karena apa ya? Ini kita melihat orang tua, lingkungan, dan faktor yang lainnya yang tadi saya sebutkan. Dan ada satu lagi yang memang hal tersebut memang di luar kendali kita, yaitu pemerintah. Ya. Pemerintah pun juga seharusnya ikut andil dalam hal tersebut. Ya, selanjutnya. Nah, dampak sosial dan psikolog pada korban ya pastinya banyak ya. Ketika orang melakukan hal tersebut, itu akibatnya apa? Itu banyak sekali. Dampaknya itu apa? Di sini ada efek trauma ya pasti. Ya, efek trauma yang dialami oleh korban kekerasan yang dapat dilakukan oleh korban yakni apa? Depresi, murung, dan akan yang terjadi apa? Gila nanti. Itu namun dibilang misalnya ini dampaknya dari hal-hal yang memang melakukan hal-hal tersebut. Selanjutnya, nah faktor penyebabnya itu apa? Ini hampir sama yang tadi yang saya dikatakan. Yang pertama adalah faktor lingkungan sosial masyarakat, ya lingkungan bagaimana kamu bergaul. Nah, tadi saya sampaikan lagi wajib hukumnya untuk mondokin pesantren. Karena kalau misalkan kita tidak dijaga, itu bisa bahaya sekali. Saya masih teringat itu beberapa teman saya waktu mondok itu yainya itu bilang begini, paling seneng tuh sama santri Jakarta, paling seneng sama santri Jakarta. Karena kenapa? Karena melihat kehidupan zaman sekarang itu Jakarta kan udah bebas sekali, tapi masih ada beberapa yang masih mondok. Makanya ketika dia mempunyai masalah, ya ini kisahnya ini memang nyata. Orang tersebut yang bilang dia punya masalah, masalahnya apa? Keluar malam. Ya, kalau di pondok kan nggak boleh keluar. Dia keluar malam ceritanya. Pas sampai di mana? Pas sampai di pondok, pada ketangkap sama keamanan, masukin ke mana? Dipanggil sama yai. Itu malah justru apa? Enggak dimarah-marahin juga. Enggak dimarah-marahin, cuma dihukum doang. Setelah itu baru diberi nasihat. Perbandingannya masih apa? Banyak sekali yang orang-orang melakukan hal tersebut itu dimarahin sama yai, tapi dia enggak. Akhirnya pas ditanya, yai kenapa enggak dimarahin? Dia mau mondok aja saya seneng, karena melihat orang Jakarta kalau mondok itu ogah aja. Jadi memondokkan anak itu hukumnya udah wajib. Apalagi kita yang daerah Jakarta, walaupun memang sudah bukan ibu kota lagi, tapi melihat kehidupan yang ada di zaman ini itu udah sangat jauh dari moralitasnya. Nah, itu sama lagi sih faktor penyebabnya, faktor adanya waktu dan kesempatan. Jadi ingat omongannya Bang Nafi ya kan, kalau orang dulu pasti tahu, di RCTI pasti tahu nih. Karena apa? Kejahatan ada karena ada kesempatan.
yang dia lakukan. Ya. Nah, yang keempat, faktor pengetahuan dan kesadaran hukum. Nah, dia karena kurangnya ilmu pengetahuan, akhirnya ya dia nggak tahu nih tentang bahayanya hal tersebut, yang terjadi bagaimana, kedepannya bagaimana. Ini dia nggak tahu. Gara-gara ketidaktahuan tersebut, dampaknya yang tadi, ya, dampaknya yang tadi sebelumnya tuh, sebelumnya apa? Murung, ya, frustasi. Akhirnya yang terjadi bisa aja bunuh diri. Kalau kemarin itu yang belum lama itu di daerah Kalibaru kalau nggak salah, itu judi online, ya, itu judi online. Itu anak muda bunuh diri di belakang rumahnya, ya. Anak muda itu bunuh diri di belakang rumahnya karena terjerat hutang. Terjerat hutang gara-gara untuk apa? Buat judi online. Ya, namun judi min salim. Yaitu tadi, ya, dampaknya sangat banyak sekali. Karena apa? Ya, karena lingkungan. Makanya kita sangat bingung sekali melihat pemerintah sekarang ini belum lama ya, orang-orang yang terjerat dalam judi online itu ditangkap semua, pembesar-pembesarnya. Besar-pembesarnya ditangkap semua. Ini belum lama juga, baru 2 hari kalau nggak salah. Saya di WA sama teman saya itu, dia menanyakan hukum. Ya, ada salah satu teman saya ini, karena dia sudah berkeluarga, anaknya pun juga udah sekolah, jadi apa namanya, sesama wali murid biasanya kumpul. Sesama wali murid biasanya kumpul dia. Nah, dia itu belakangan ini dikasih barang-barang mewah, makan ditraktir terus. Dan nggak lama setelah dilantiknya Pak Prabowo ini, presiden kita, semua kan diringkus, ya kan? Diringkus semua yang memang akses-akses judi online itu. Salah satunya dia adalah pejabat tinggi. Orang apa, wali murid ini adalah pejabat tinggi yang memang membentengi judi online. Nah, dia menanyakan, gimana hukumnya ya? Saya udah dikasih barang-barang bagus, saya udah dikasih apa? Udah ditraktir makan-makan, tapi kan duitnya dari yang haram. Nah ini, akhirnya apa? Udah ketangkap semua gitu. Nah, ini jadi pengetahuan itu penting sekali. Bagaimana dampaknya ketika dia melakukan hal-hal tersebut yang tidak dibenarkan. Ya. Dan dia juga harus tahu kesadaran hukum. Ketika dia melakukan hal tersebut, bagaimana hukumnya? Dia harus tahu. Oke, selanjutnya sedikit lagi. Nah, bagaimana solusinya di dalam pandangan agama? Ya. Pertama, membekali diri dengan pemahaman agama yang utuh. Nah, untuk perempuan khususnya, kalau laki-laki sama juga, tapi perempuan ini yang sangat bahaya. Ya, tolong yang perempuan dengerin. Ya, alhamdulillah melihat apa namanya? Saya sih belum pernah melihat. Ya, yang perempuan intinya apa? Menjaga lingkungannya. Lingkungannya harus benar. Yang kedua, ya memang sudah dididik sama orang tuanya, nggak boleh apa, ketika sudah balik harus apa, tidak boleh lepas kerudung, lepas hijab, ya. Karena itu adalah bagian dari apa, dari kesempatan yang ada dalam pelecehan seksual. Terus yang ketiga apa nih, mencari lingkungan yang baik, ya, mencari lingkungan yang baik. Dan apa lagi nih, kedua ya, keteladanan orang tua. Nah, maksudnya adalah bagaimana apa namanya, sama orang tua ketika diberi tahu ya harus ikut, harus nurut. Selama itu nasihat itu baik. Lagi-lagi apa, peran orang tua sangat penting di situ. Oke, selanjutnya habis ya. Nah, peran lembaga agama dalam menanggulangi krisis moralitas, lembaga pendidikan, sekolah pasti, ya, masyarakat dan pemerintah. Ya. Coba karena masih di usia muda, disinilah waktunya kita pelan-pelan untuk merubah moralitas kita dengan cara yang baik, ya, dengan cara benar-benar membimbing diri kita, karena yang tahu diri kita, ya. Sebanyak apapun yang saya berikan, kalau diri kalian nggak mengetahui diri kalian masing-masing, ya nggak akan bisa. Yang tahu adalah diri kalian masing-masing. Ya. Dengan cara apa?
melakukan kegiatan-kegiatan yang penting, melakukan kegiatan-kegiatan yang baik, ya, terutama tidak lepas dari yang namanya sholat 5 waktu berjamaah. Kalau kita mempunyai konsep seperti itu, insya Allah kita akan dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Waktunya sholat, misalkan waktunya azan dia sholat. Itu adalah minimal adalah cara dengan apa? Dengan hal-hal yang baik dulu. Nah, terus itu adalah bagian lembaga pendidikan. Bagaimana masyarakat juga sama, ya, menghentikan normalisasi pelecehan seksual dalam budaya populer. Intinya apa? Tidak melegalkan sesuatu yang diperbolehkan, apa yang tidak diperbolehkan. Minimal dari ucapan terlebih dahulu. Karena sekarang ini kan sesuatu kebiasaan yang jelek menjadi kayak dibenarkan. Ini yang bahaya. Ya. Terus yang terakhir, pemerintah menegakkan hukum yang tegas. Tentunya andil dari pemerintah juga ada. Oke, udah cukup. Ada lagi? Ya, ini ucapan Pak Hasim, haji itu seperti makanan bagi jiwa. Jika kita meninggalkan jiwa, kita akan lemah. Maksudnya apa? Tadi makanan itu ada hubungannya dengan rohani kita. Ya, makanan itu ada hubungannya dengan rohani kita. Nah, ngaji pun juga sama. Ya, ngaji pun adalah kita menumbuhkan rohani kita, jiwa ketuhanan. Maksudnya apa? Menjadikan diri kita itu akhlakul karimah, akhlak yang baik. Ya, tidak lepas dari yang namanya ilmu pengetahuan ataupun ngaji. Ya. Oke, sampai di sini sedikit. Ya, sampai di sini mungkin karena asal kita cepat ya. Asal kita cepat. 15 lebih 2. Iya, ini sekarang sudah jam 14.42. Ya, mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Bisril atas pemaparan materi yang sangat inspiratif dan informatif. Selanjutnya saya buka sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Pada kesempatan ini saya buka bagi 2 penanya dulu ya teman-teman ya, karena waktunya tidak cukup, jadi bagi 2 penanya. Silakan siapa yang ingin bertanya bisa angkat tangan dan sebutkan nama dan kelasnya. Oke, silakan Putri, agak kencengan ya. Oh, begini. Mau pakai mic. Mendekat sini. Mendekat aja, mendekat. Biar kedengaran. Geser aja, geser. Agak kencang dikit. Dengar nggak? Saya ulang ya, coba ya. Intinya nih, apakah cukup hanya mengandalkan agama aja untuk mengatasi kekerasan seksual? Seperti itu kan? Seperti itu kan? Mau langsung dijawab apa langsung? Sambung dulu. Sambung dulu, oke. Selanjutnya buat penanya kedua.
Yang laki-laki boleh, yang laki-laki. Yang laki-laki, ayo. Satu perempuan, satu laki-laki, teman-teman. Ayo. Yang laki-laki. Panitia juga boleh. Ayo waktu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalan dan saya senang. Jadi saya terima kasih sudah diberikan untuk berbicara. Sebelumnya mohon maaf, Ustaz, ingin bertanya moderator. Sebenarnya tadi yang apa yang telah diterangkan tadi, bagaimana sikap kita apabila menjadi korban daripada kasus moralitas, apalagi di lingkungan agama, itu bagaimana Ustaz? Maksudnya sebagai ya korban dari kasus-kasus yang udah terjadi, apakah kita tetap berada di lingkungan tersebut atau bagaimana cara menyikapinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang lagi ya. Jadi untuk pertanyaan kedua, bagaimana sikap kita kalau menjadi korban, apalagi ini di lingkungan pesantren gitu ya, agama gitu. Jadi Ustaz, saya ulang lagi, untuk yang pertama, apakah cukup mengandalkan agama hanya untuk mengatasi kasus pelecehan seksual ini? Silakan Ustaz. Ya, di sini apakah cukup Hanya mengandalkan agama dalam mengatasi kasus pelecehan seksual ini? Ya, tadi kembalikan lagi tadi dari faktor-faktor tadi, ya. Dari faktor-faktor tadi itu memang tidak lepas dari yang namanya agama. Sebaik kalian itu pasti baliknya dalam agama. Jadi memang agama yang menjadi kepentingan sekali di dalam kehidupan kita. Pasti didorong dari yang menunjang ataupun yang mendukung lingkungan, keluarga, masyarakat dan yang lain sebagainya. Yang paling penting itu adalah agama. Jadi cukup sekali kalau kita menanggulangi hal-hal tersebut itu dari sektor agama, ya, dari sektor pengetahuan. Maksudnya agama ini adalah pengetahuan, ya. Jadi kita tidak lepas dari yang namanya agama. Coba aja dari hal lingkungan, ya. Dari hal lingkungan kita disuruh apa? Disuruh melakukan akhlak karimah yang baik. Kita harus menjalani interaksi kepada sesama teman dengan baik, mencari pertemanan yang positif. Itu kan ada semua di dalam agama. Dan kembali lagi di dalam Al-Qur'an. Ya. Jadi menurut saya dengan agama aja sudah cukup, ya. Tentunya kita jangan menyempitkan sesuatu agamanya ini sehingga kita melihat permasalahan agamanya aja kecil. Tapi kita lihat dalam aspek yang sangat luas bahwa agamanya ini bukan hanya yang kita lihat di dalam Al-Qur'an, tapi kan banyak sekali, ya. Agamanya ini bukan hanya kita lihat bukan dari suatu yang hal kecil. Semuanya itu pasti landasannya di agama itu, di aturan-aturan itu. Agama itu artinya apa sih? Coba deh. Agama itu artinya apa? Kan aturan-aturan. Kita tidak lepas dari aturan-aturan itu. Makanya sebelum Nabi Muhammad datang belum ada agama kan? Ya kan? Maksudnya apa? Islam belum ada. Nah, setelah Nabi Muhammad ada, diberikanlah aturan-aturan. Ya, sebelum adanya Nabi Muhammad, zaman jahiliyah, zaman-zaman kebodohan. Nabi Muhammad datang, ya, Nabi Muhammad ada, ya itu agama baru datang. Maksudnya apa? Aturan-aturan sudah mulai ada, sudah mulai dikikis kebodohan-kebodohan. Nah itu jadi penting sekali dan memang
yang menjadi kepentingan itu adalah agama, ya. Jadi sangat pengaruh sekali agama itu. Gitu. Oke, cukup. Oke, untuk Putri Kedua, gimana? ya. Ada masih mungkin ada yang mengganjal. Jadi yang beliau sampaikan ini cukup dengan agama, karena agama itu kan mencakup semuanya. Tapi mungkin ada yang Putri masih ganjil mungkin ya. Ini cuman saya ini aja. Banyak kasus pelecehan seksual yang bergedok agama, Ustaz. Jadi mungkin ini agama ini kan emang udah semuanya ini udah melingkup semuanya. Tapi ternyata agama itu dijadikan apa ya? Itu gedok loh, Ustaz, gitu. Iya, jadi alhasil image si agama ini jadi nggak cukup nih hanya agama aja, atau mungkin sebagai itu. Oh gitu. Ya. Saya kira apa maksudnya penting nggak sih agama di dalam menanggulangi hal tersebut gitu. Tapi kalau misalkan permasalahan yang ini berbeda lagi, ya permasalahan berkedok agama, permasalahan pelecehan seksual tapi berkedoknya agama itu berbeda lagi namanya. Ya ini namanya yang disalahkan jangan agamanya seperti ini. Ya tetap yang disalahkan adalah orangnya. Berarti dia tidak dia memanfaatkan agama namanya hal tersebut. Ya pastinya apa? Ya kembali lagi dari faktor-faktor yang tadi. Ya. Jadi maksudnya gini, faktor keluarga itu sangat penting. Faktor pertemanan itu sangat penting. Maksudnya apa? Ketika kita mempunyai dukungan dari hal-hal tersebut, tentunya akan menguatkan moralitas kita, menguatkan akhlak kita. Kita lebih mengetahui akhlak baik dan buruk, dan dari situ ketika memang misalkan kita sudah menguatkan akhlak kita, ketika kita bertemu dengan hal-hal tersebut kita akan bisa melawannya, ya. Dan di sini kita sangat tidak dibenarkan dalam permasalahan agama. Jadi yang disalahkan jangan agamanya, ini orangnya, ya. Yang disalahkan dari apanya? Dari orangnya, bukan agamanya. Oke, itu aja. Cukup, Putri? Aman? Oke. Yang kedua, Untuk yang kedua, Wahid tadi apa? bagaimana sikap kita kalau menjadi korban dari kasus-kasus itu ya, Ustaz, ya, di lingkungan khususnya di agama, di pondok pesantren gitu, misalkan. Ini bagaimana sikap kita apabila kita menjadi korban, si korban nih, apa yang harus kita lakukan sih? Intinya udah terjadi gitu ya. Orang tersebut udah terjadi, bagaimana caranya, apakah dia masih di lingkungan itu, ya pastinya akan berpindah gitu kan. Akan berpindah dari lingkungan tersebut, pastinya itu. Nggak mungkin kita akan menetap di lingkungan tersebut, ya. Ingat hijrahnya Nabi Muhammad dari kota Mekah ke kota Madinah. Karena apa? Karena faktor dari di kota Mekah itu sudah tidak nyaman, makanya pindah ke kota Madinah pada saat itu 13 tahun setelah diangkat menjadi Rasul, ya kan? Kalau kita lihat dari hal tersebut, ya, jadi ketika Nabi Muhammad 40 tahun beliau mendapatkan wahyu, ya, diangkat menjadi Rasul, dan di situ perjalanan dakwahnya Nabi Muhammad 13 tahun di kota Mekah. Dan di situ banyak sekali anti atau ketidaksenangan orang-orang dari orang kafir tersebut keberadaan Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Ya tentunya yang namanya hijrah berarti menjadikan dirinya dari perbuatan buruk ke perbuatan yang lebih baik. Ya maksudnya dari hal tersebut ini yang tadi Wahid tanyakan. Bagaimana, apakah dia dalam step di situ aja di lingkungan hal tersebut? Ya enggak. Ini udah jelas harus keluar dari zona tersebut. Kalau kita masih ada di zona tersebut, ya tidak menutup kemungkinan perilaku yang sebelumnya akan kembali lagi. Gitu. Jadi harus keluar dari lingkungan tersebut. Dan yang kedua, ya tentunya ketika dia mengetahui atau menyesali perbuatan itu, ya harus bertobat. Ya, mencari suasana yang lebih baik, lingkungan yang lebih baik dengan dorongan dari orang sekitar yang mendorong dia menjadi lebih baik. Ya, cukup.
dikumpulkan dulu ya teman-teman ya. Oke. Untuk tadi yang pertanyaan kedua, jadi Wahid pertama harus keluar dari zona yang nggak nyaman itu ya. Cari lingkungan baru, jangan stay di situ. Itu intinya. Dan untuk Ustadz Sukani mau bertanya Ustadz? Ya oke, monggo silakan Ustadz. Semua asal. Ya, ini bisa Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. LBM. Ya. Ini saya meminta tanggapan dari pembicara Ustaz. Jadi sempat beberapa bulan yang lalu saya berbincang-bincang dengan teman yang pertama, dan dia yang mengetahui kita di sini mengadakan seminar pengetahuan, bukan mutlak NU atau tidak. Terus agak sedikit bicaranya tuh yang sedikit mengusik karena riskan di perasaan saya gitu. Nah dia bilang acara kita seperti ini katanya ilegal, dalam arti tidak ada istilahnya tidak mengikuti FO manapun, tidak ada ini yang itu atau yang paling kecil anak ranting gitu ya. Nah ini buat teman-teman para panitia beserta para peserta yang lainnya gitu supaya tahu ya bahwasanya N2 ini memang saya berikan bersama Ustaz Fahri, memang tujuannya supaya para santri juga tahu bagaimana pemikiran Ahlussunnah wal Jamaah dari ulamanya, dari premisnya, dari Imam Musa Al-Asy'ari sampai turun kepada Habib Hussein, itu bagaimana supaya kita tahu semuanya gitu. Nah, tanggapannya bagaimana menurut Ustaz Iswil terkait ketika ada seseorang yang berbicara. Ini lagi lihat ya? Masih lihat? Oh ya apa? Tanggapannya bagaimana ketika acara seminar ini dikatakan sebagai sesuatu yang ilegal karena memang melihat bahwa kita itu membangun keekuan ini ya, supaya sebagai bentuk pengabdian kita kepada Nahdlatul Ulama gitu. Ya meskipun memang kita mengikuti kepada rantai itu, padahal sebetulnya memang saya terhormat memang sudah menawarkan gitu. Coba itu ada kayak buat terus di kalisan gitu, supaya nanti yang ranting timur bisa tahu gitu. Itu bagaimana tanggapannya? Ustaz sini ya. Udah mungkin ini ada riskan, kan juga aman. Saya ngomong Ustaz tahu cuma nggak sempat, jadi langsung sekarang terus biar semuanya tahu bagaimana gitu ya. Ya. Tadi yang sudah disampaikan oleh Ustaz Solami terkait masalah awal berdirinya dari KNU ini yang sudah kalian pahami tadi 2000 berapa Ustaz? 2020. Ya. 2020 berarti udah Covid ya Ustaz? Ya, nah 2020 sampai sekarang ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang KNU. Ya, kalau ada yang mengatakan bahwa
seminar dalam KNU-an yang ada di alisan itu ilegal, ya ini kurang tepat ini, ya. Maksudnya apa? Ini kita memperkenalkan karena tujuan kita itu adalah untuk memperkenalkan santri-santri alisan itu, ya, bagaimana perjalanan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, dari Nahdlatul Ulama, ya. Ini untuk kalangan santri. Itu yang pertama. Ya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa NU seminar KNU-an yang ada di alisan itu ilegal, mungkin ini maksudnya secara organisasi memang kita tidak tidak melibatkan mereka gitu. Tapi pada dasarnya tujuan kita itu untuk memberikan pengetahuan kepada santri-santri, untuk memberitahukan kepada santri-santri bagaimana kita mengetahui Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan bagaimana ketika kita berada di kehidupan luar, ya, kita bisa memperkenalkan hal tersebut gitu. Jadi menurut saya sih biarin aja, ya, biarin aja kalau ada yang bilang kayak gitu, walaupun ya di sini kan nggak ada hal-hal yang buruk, ya. Selama kita memberikan pengetahuan kepada santri-santri, itu menurut saya adalah sebuah kebaikan, tidak ada keburukan di dalamnya, ya. Itu menurut saya. Jadi lanjutkan, kita jalankan bareng-bareng, ya, kita jalankan bersama-sama seminar ini dengan baik. Kalaupun memang dari pihak mungkin anak ranting ya saja, anak ranting ataupun dari ranting timur yang memang ingin mengikuti seminar tersebut, ya nggak masalah, monggo silakan. Jadi menurut saya masalah ilegal itu tidak dibenarkan. Selama kita masih menyebarkan keilmuan NU, itu menurut saya tidak dipermasalahkan. Kalau bisa, kalau pembahasannya anak ranting sekalipun ya saya juga bisa kita undang ya. Ya maksudnya nggak ada masalah hal tersebut gitu loh. Maksudnya tidak ada pembahasan tentang harus mengikuti anak ranting ataupun yang lainnya. Menurut saya seperti itu. Ya, kita lanjutkan perjalanan kita, ya, seminar KNU-an yang tujuannya adalah membentengi diri kita dari berbagai permasalahan yang ada di belakang, yang ada di luar kalangan itu, di luar kehidupan yang arahnya zaman-zaman yang memang tidak benar. Itu aja sih, ya. Yang kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dulu bisa jalani aja, Bang. Baik teman-teman, karena waktunya sudah cukup, karena keterbatasan waktu, kita akhiri aja kegiatan seminar pada hari ini. Sebelumnya terima kasih kepada Ustadz Syarif Karim, dan mohon maaf apabila ada salah kata atau ucapan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya